Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, silakan ketua kelas disiapkan dulu, kemudian diiringi dengan bacaan surat pendek yaitu surat Al-Ikhlas. Silakan kepada ketua dipimpin doanya. Baik Bu, kawan-kawan bersiap-siap. Mari kita baca doa dulu Bu ya. Ya, Ya, kita baca doa, setelah itu baca surah Al-Ikhlas. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutakabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berikan salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Cica terima kasih kepada ketua kelas beserta anak Ibu semua. Sebelum dimulai, Ibu absen dulu ya. Apakah hadir semua? Alhamdulillah hadir Bu. Hadir ya, alhamdulillah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat? sangat Alhamdulillah bahagia, baik, Bu. sangat sehat Bu. Ya. Untuk semangat pagi ini, kalau Ibu nanti sebutkan bagaimana kabarnya, Anda jawab, ya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali ya, bisa Nanda? Bisa Bu. Bisa, Bu. Oke, kita mulai ya. Bagaimana kabarnya Nanda semua? Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa. luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, bagus. Terima kasih kepada anak-anak Ibu semua ya karena sudah menjawab pertanyaan Ibu dengan baik. Kemudian Ananda bersekolah ini tentu memiliki tujuan. Ada tujuannya, ada cita-citanya ya. Ada cita-citanya. Ya, Bu. Nah, coba ketua kelas apa cita-citanya? Saya ingin jadi profesor Bu. Bagus, ingin menjadi profesor ya. Untuk mewujudkan itu semua, maka kita harus perlu semangat dalam mengerja cita-cita ya, harus semangat belajar. Sebab kalau kita malas belajar, cita-cita kita tersebut tidak akan tercapai. Semangat ya semuanya. Semangat, Ibu. Ya, bagus. Nah, baiklah, untuk materi kita pada hari ini, yaitu kita akan masuk materi baru, yaitu tentang materi menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Ananda perhatikan nanti pelajaran yang akan Ibu tampilkan. Sudah Bu, sudah Bu. Sudah? Sudah. Ya. Oke. Ya, maaf ya, ini kesalahan teknis dari Ibu. Ya. Masuk kita ke materi kita, yaitu menjadi pribadi yang berintegritas dengan sikap amanah dan jujur. Ya. Nah, coba Ananda perhatikan. Nah, di situ ada pertanyaan. Apakah Ananda hari ini sudah bersikap amanah dan jujur? Sudah? Belum Bu. Belum? Kenapa? Karena masih makan bakwan 3 bayar 2 Bu. Kebanyakan makan berarti ya bayar. Makanya dari itu untuk supaya Ananda menerapkan perilaku jujur nanti, maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang bersikap amanah dan jujur. Ya. Nah, kemudian kita lihat dulu kenapa kita penting bersikap amanah dan jujur itu. Ya.
Apa pentingnya kita bersikap amanah dan jujur? Coba, Mas Nidar. Supaya dipercaya oleh orang lain, Bu. Supaya dipercayai oleh orang lain. Kemudian yang kedua, menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Dan yang ketiga, keberkahan dalam hidup, membawa ketenangan batin, ya, dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Nah, kita masuk ke pengertian amanah. Apa itu amanah? Ya, amanah itu merupakan sikap dapat dipercaya dalam menjalankan tugas atau menjaga sesuatu yang telah dipercaya. Misalnya apa? Misalnya kita dititipkan barang sama seseorang kepada kita. Maka kita wajib untuk menjaga barang tersebut. Nah, itu merupakan suatu bentuk ya sikap amanah. Ciri-ciri orang amanah itu seperti apa? Yang pertama, dia juga bisa menjaga rahasia. Yang kedua, dia dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang amanah. Apakah Nanda sudah termasuk orang yang amanah? Sudah dilakukan hal yang seperti itu? Insya Allah sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke macam-macam amanah. Amanah itu ada 3, ya. Yang pertama amanah kepada Allah. Nah, apa contoh amanah kepada Allah itu? Ratnasari, menurut gambar itu contoh amanah kepada Allah itu apa? Dengan melaksanakan sholat. Bagus, dengan melaksanakan sholat. Itu salah satu amanah kepada Allah. Menjalankan sholat dan menjauhkan apa yang dilarang oleh agama kita. Yang kedua, amanah kepada manusia. Ya, coba Hasni Sulpia. Itu gambar tentang apa? Amanah kepada manusia itu menjelaskan tentang apa itu? Contohnya? Ada Hasni? Maaf Bu, dari belakang. Oke. Oke, bisa dilihat Asni, itu amanah kepada sesama manusia itu apa contohnya menurut gambar itu? Ya, bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Bagus, bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing dengan melaksanakan seperti tugas piket kelas. Kemudian yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Kita bersekolah ini tujuannya adalah untuk belajar. Kita harus raih tujuannya itu yaitu dengan belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah. Itu merupakan suatu bentuk amanah kepada diri kita sendiri. Ya, itu macam-macam amanah, pembagian amanah. Kemudian yang kedua, masuk kita ke pengertian jujur. Jujur itu merupakan suatu sikap, berkata, dan bertindak sesuai dengan fakta dan kebenaran. Apa yang kita ucapkan, itulah yang kita lakukan. Apa ciri-ciri orang yang jujur itu? Yang pertama, mengakui kesalahannya. Yang kedua, tidak menipu dalam ujian. Ayo, siapa yang suka menipu dalam ujian? Ada? Tidak ada, Bu. Hanya mencari referensi, Bu. Oke, lanjut kita ke hikmah, sikap amanah, dan jujur. Apa hikmah yang dapat kita ambil kalau kita bersikap amanah dan jujur? Yang pertama, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat kepercayaan banyak orang. Orang lain akan percaya, banyak orang yang percaya kepada kita. Yang ketiga, merasakan tekanan dan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Kalau kita tidak berbohong, ya, maka batin kita akan merasa tenang dan bahagia, tidak ada beban. Yang keempat, terhindar dari sifat munafik. Terhindar dari sifat munafik. Dan yang kelima, memperoleh kebaikan di dunia. Oke, jadi anak ibu sudah paham semua mengenai amanah dan jujur?
Apakah Anda sudah paham tentang amanah dan jujur? Sudah, Bu. Nah, baiklah, untuk tugas kita hari ini kita akan mengerjakan tugas berkelompok. Ya, Ibu akan membagikan nama-nama kelompoknya. Kelompok pertama adalah Asni, Rosa, Yermiati, Sesmawati, dan kelompok kedua Suryadi, Masnida, Ratnasari, Saupiawati, dan Ramadanis. Ya, nanti Ibu akan memberikan tugas yaitu menyimak video yang akan Ibu tampilkan. Tugas kelompok 1 itu menjelaskan apa isi dari video. Ya, itu tugas kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, sebutkan makna hikmah yang terkandung dalam video tersebut. Sudah, silakan Ananda duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Oke, sudah siap? Sudah, Bu. Sudah siap? Ayo, fokus. Sudah siap? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. coba ya. Keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wahai ibuku sayang, walau Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Tapi, Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat. Astagfirullah. Engkau benar, Nak. Maafkan Ibu. Maafkan Ibu, Nak. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari kelemahan diri dan keburukan amal, dan kuatkanlah iman kami. Amin. Anak perempuan itu sungguh jujur. Sebenarnya disuruh lain di kota Mekah. Kami telah menemukan pedagang yang sedang mencampur susu. Oh, Allah. Sana, ayo kita tangkap mereka. Para penjahat pencampur. Ayah, ada apa ya? Ada aku. Di pinggir kota ada sebuah rumah yang dihuni seorang gadis dengan ibunya. Mereka menjual susu kambing di pasar kota. Iya, aku tahu ayah. Lalu kenapa? Besok cari tahu siapa wali nikah gadis itu dan laporkan pada ayah. Untuk apa ayah? Siapa yang akan menikah? Nanti ayah jelaskan semuanya. Baik ayah. Assalamualaikum. Oke. Sudah? Sudah bisa kira-kira mengerjakan Bu. tugasnya? Sudah, Bu. Oke, silakan Ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan hasil video yang telah Ananda tonton. Ya, Bu. Nah, sudah siap ya? Nanti masing-masing kelompok perwakilan satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 perwakilannya. Hasni? Ya, Bu. Ya, silakan. Ya, dalam video tersebut kita dapat belajar tentang perilaku kejujuran, Bu. Perilaku jujur. Karena bahwa apapun yang kita lakukan selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala.
Oke, bagus. Terima kasih kepada Hasni ya, peserta kelompoknya ya yang telah memberikan bagus jawabannya. Kemudian kita lanjut kepada kelompok 2. Perwakilan kelompok 2. Ratnasari mungkin? Bu, Ya, dari ya. dari kesimpulan video tadi dapat diambil perilaku amanah dan jujur adalah meningkatkan keimanan kita terhadap Allah. Perbuatan yang baik kita dilakukan akan mendapatkan balasan yang baik juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali jawaban Ananda semua ya. Betul ya. Jadi ya perilaku jujur itu harus dan amanah itu harus kita terapkan pada diri kita masing-masing ya. Ada atau tidak ada orang yang melihatnya ya. Karena apa? Karena selalu ada Allah yang Maha Tahu yang akan melihat perbuatan kita manusia ya. Nah, kemudian ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita hari ini? Ada? Tidak? Tidak ada, Bu. Oke, Bu, kalau dapat. tidak, Ibu yang akan bertanya. Ya, siapa yang bisa menjawabnya nanti akan Ibu berikan nilai yang bagus, yang tinggi. Ya, pertanyaannya adalah apa contoh perilaku jujur dan amanah yang Ananda terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Apa contoh Saya, perilaku jujur? Ya, ketua, bagus. Tidak mengambil uang jajan sembarangan di dompet ibu, Bu. Emak kita, Bu. Bagus. Nah, Oke, yang itu kedua, suatu. Oke. amanah menjaga sapi, Bu, ketika disuruh mengembalanya, Bu. Nah, Ya, bagus 100 nilai untuk Suryadi. Ya. Nah, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah ya, begitu pentingnya sikap amanah dan jujur yang harus kita terapkan pada diri kita masing-masing. Kenapa? Karena kalau kita menerapkan sikap perilaku dan jujur, maka hati kita akan merasa tenang, damai, dan tentram. Dan tentunya kita juga disukai oleh banyak orang. Ya. Nah, kemudian untuk tugas minggu depan, anak-anak ibu semua, tolong tugas di rumah itu Ananda membuat tugas kelompok. Kelompoknya sama seperti kelompok hari ini, yaitu membuat poster tentang amanah dan jujur. Ya, bisa ya. Waktunya 1 minggu, Ibu tunggu ya. Kemudian setelah selesai nanti dikirim ke media sosial masing-masing. Ya, bisa ya Ananda? Nah, buatlah melalui aplikasi-aplikasi yang tentunya Ananda lebih banyak yang tahu, sudah mengetahuinya daripada Ibu. Ya, baiklah, ada pertanyaan lagi untuk hari ini? Sudah paham tentang pelajaran kita hari ini? sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Jadi untuk pelajaran hari ini bisa kita cukupkan sampai di sini. Kemudian untuk pelajaran kita selanjutnya yaitu kita akan pelajari nanti tentang sholat ya, tentang sholat istisqa, sholat gerhana, istiqo dan sholat jenazah. Ibu minta anak-anak ibu semua nanti dibaca buku mengenai sholat tersebut di rumah. Ya, mungkin kita hanya sampai di situ pelajaran kita hari ini. Ibu cukupkan. Kemudian kita ucapkan Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.